kemarahan, kesedihan, kebingungan dilepasin lagi, dipantulin lagi. Itulah cerita looping. Pada saat kesedihan muncul, dipantulin lagi, keselnya tambah, dipantulin lagi. Bukankah itu bertahun-tahun kita rasakan? Ada nggak sih yang udah ngerasa capek di sini? Ada nggak? Aku udah capek, Teh. Ada. Ada lagi nggak yang capek? Ada. Bingung. Ada nggak? Ada Kak. Ada semuanya Teh. Semuanya sama kayak aku kemarin Mas Firman. Lalu capek, lelah, keselnya ini mau kita pegangin terus ntar looping sampai 20 tahun ke depan atau mau dilepas? Lepas. Romantisasi nih, kalau kesel diromantisasi. Nangis itu aku dulu ya, nangis sampai bantal basah. Siapa yang pernah nih cewek-cewek nangis sampai bantal basah? Nggak sadar loh kita nge-request itu besok terjadi. Itu sama dengan kalau sedih dibawa tidur, diromantisasi, dia begini, dia begitu ya. Aku ingat aku flashback, semua aku flashback, jadi datang semua teman-teman kesedihannya. Itu sama dengan gini, wahai Allah, wahai semesta, ini aku lepasin rasa sedih, besok aku request ya sedih ini terjadi sama aku, besok terjadi lagi ya. Kita memendam kebencian, kemarahan. Kalau orang itu marah, pokoknya ngewa banget sama orang itu tanpa sadar. Hai semesta, kirimin lagi ya kekesalan, kemarahan aku, besok orang baru lagi nih buat aku bikin marah, besok dikasih orang baru. Cara kerjanya kayak gitu teman-teman, luar biasa. Hukum semesta, kamu ngerti atau nggak ngerti, tahu atau nggak tahu, ini berlaku. Kira-kira kalau anak kecil yang nggak tahu ada setrum, hukum setrum berlaku nggak ketika anak kecil itu nggak tahu pas megang setrum, kira-kira kesetrum nggak, Mas Firman, Mbak Tessa, kesetrum nggak? Setrum. Tapi TVB tahu nggak tahu tetap berlaku hukumnya. Seperti kejadian sama aku 2019 yang lalu, kayak gitu kejadiannya. Sama kayak Mbak Tessa pernah pelajarin nggak, atau Mas Firman? Kita lagi nonton YouTube Ngaji Roso, Terus kita nonton YouTube pemberdayaan diri, besoknya si YouTube ngasih lagi motivasi lain, bener nggak? Jadi pelajari algoritma hukum semesta. Dia akan memberikan apa yang sering kamu pancarkan secara rasa. Kalau kamu sering memancarkan kemarahan, didatengin banyak orang yang bikin marah, teman-teman yang toksik, teman-teman yang menyebalkan, teman-teman yang bikin kesel. Pancaran itulah yang memanggil mereka datang. Jadi isi dalam pikiranmu lah yang memantulkan realita. Gambarannya kayak gini. Ibu Eni, ketika ada seseorang yang begitu sangat sulit hidupnya, itu bagaikan pantulan di dalam cermin. Pantulan di cermin ini datangnya dari mana, Bu Eni? Dari orang ini kan? Iya, Teh, benar. Artinya kehidupan kita yang sekarang adalah gambaran isi dalam pikiran dan perasaan kita. Ya, kalau dia kesel nih, kan kesel nih wajahnya nih, kesel, sebel, marah, penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh sakit hati. Mungkin nggak ketika dia marah cemberut kayak gini, di kacanya senyum, mungkin nggak? Nggak Teh, ngeri Teh kalau tersenyum. Ngeri. Kalau ini beda, di hatinya penuh cinta, bersyukur, berterima kasih, bersyukur. Pantulan hidupnya biasanya uangnya gampang, uangnya mudah, segala sesuatu lancar, segala sesuatu datang dengan sendirinya, karena dalemannya udah bagus. 2019 aku yang lalu belum ngerti ini, aduh hidup aku pusing. Ternyata daleman aku yang memang kayak begitu gitu. Tapi kan kabar baik berarti. Kabar baiknya apa? Kita lihat hukum semesta yang kedua. Kabar baiknya kan ibu-ibu udah tahu hukum semesta ini, teman-teman. Jadi kan enak nih ada guidance. Ya. Hukum semesta yang kedua adalah hukum energi. Hukum energinya bilang gini, semua apapun yang diinginkan Bu Eni, Bu Tessa, dan teman-teman semua, Allah taruh di frekuensi di atas. Ciri-cirinya ketika ada rasa bersyukur, ada rasa berterima kasih, itu dekat sama uang, dekat sama utang lunas, dekat sama proyek lancar, dekat sama jodoh datang, dekat sama romantis keluarga, dekat sama apapun yang kamu mau. Tapi masalahnya kan gini Bu Eni, kayak aku kemarin, semua goals yang kita semua inginkan kan ditaruh di atas, di lantai atas nih sama Allah, di atas 200 frekuensinya. Frekuensi bahagia bersyukur. Ada di sini nih Bu Eni nih. Masalahnya tubuh aku saat itu kan bergetarnya di cemas, sedih, khawatir. Frekuensinya nggak sama. Ketika aku mau uang, frekuensinya harus di atas 200, di bahagia, berterima kasih, bersyukur. Tapi tubuh aku bergetar di dalam kesal, di dalam marah, di dalam sedih, di dalam
cemberut, di dalam mengeluh, kira-kira bakal dapat nggak Bu Eni? Enggak teh, susah itu. Susah banget. Karena frekuensinya beda. Ya. Ya. Sekarang teman-teman udah sedikit bisa kejawab nggak kenapa goalsnya belum tercapai? Iya teh, sudah ada gambaran. Sudah ada gambaran. Pertama karena apa yang aku inginkan tidak sejalan sama hukum semesta. Aku pengen uang tapi hatiku kesel. Yang dilepaskannya kesel. Datangnya segala sesuatu bikin kesel. Project mandek, project nggak goal, uang nggak cair, teman mau bayar nggak jadi. Pokoknya ada aja di ceritanya. Yang kedua, kenapa apa yang kita inginkan belum terjadi? Kenapa apa yang kita inginkan belum terjadi? Yang kedua, apa yang kita inginkan ada di frekuensi atas, tubuh kitanya bergetar di frekuensi bawah. Frekuensinya nggak sama. Masalahnya kalau ada rasa-rasa itu gimana? Ya udah kita lepas, kita rilis gitu. Yang penting kan tahu caranya kita sekarang. Lalu hukum semesta berikutnya apa Teh Febi? Hukum semesta berikutnya ini, law of projection. Nah, aku mau tanya nih, teman-teman semua di titik hidup teman-teman sekarang masih ada nggak orang yang belum dimaafin? Ada nggak? Masih ada nggak? Ada salah. Oke, ada. Mbak Anissa ada ya? Mbak Anissa masih ada. Lalu masih ada nggak orang-orang yang kesel banget aku sama dia, gregetan, kesel gitu. Masih ada nggak? Mbak Tessa ada. Mbak Tessa ada. Oke, Mbak Tessa ada. Ada ya. Cowok-cowok ada kan yang cowok-cowok, bapak-bapak? Pak Sobari, di kehidupan Pak Sobari sekarang ada yang lagi dikeselin nggak? Ya, ada. Ada, Pak Sobari ada. Oke, gini. Ada teh, ada. Ada, Pak Firman juga ada. Oke. Gini, teman-teman tahu nggak? 1 bulan yang lalu deh, ada satu dokter private Zoom sama aku, kelas private sama aku. Dia datang, dia bilang gini, Teh Febi, aku tuh lagi benci sama 3 orang. Pertama, ada rekan aku dokter juga yang ngambil uang aku 500 juta. Aku benci, kesel sama dia, kayaknya nggak akan pernah bisa aku maafin orang ini. Sakit hati banget aku Teh, dia bilang. Yang kedua, rekan kerja aku dokter juga, dia memfitnah aku Teh. Yang ketiga, pasangan aku mengkhianati aku. Ada 3 orang yang aku kesel. Teh Febi, apa yang harus aku lakukan untuk mereka bertiga ini? Katanya gitu. Lalu aku bilang, Dokter Sofia, tahu nggak bahwa 3 orang ini, dokter A, dokter B, dan pasangannya dokter Sofia, mereka yang bikin dokter marah, dokter cemas, dokter benci, pokoknya mereka-mereka yang mengecewakan kehidupan kita. Atau 3 orang ini yang dokter temui, mereka ini adalah diri dokter sendiri dalam bentuk yang lain. TikTok. Mereka ini adalah cerminan dirimu sendiri dalam bentuk yang lain. Mereka ini adalah pantulan dari bagasi emosimu sendiri. Merefleksi, jadi mereka yang mengecewakan kamu. Terus dokter itu bilang, hah? Aku kan gak sejahat itu, Feb. Masa sih dia pantulan aku? Katanya. Iya. Terus gimana? Maksudnya? Gini. Hukum semesta yang ketiga.